حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin ikhwanillah kita telah membahas tentang salah satu permasalahan penting dalam pembahasan al-'am, yaitu tentang wajibnya beramal dengan keumuman lafaz yang umum sampai tegak dalil yang mengkhususkan. Jadi kapan saja seseorang tidak mendapatkan suatu dalil yang mengkhususkan dari keumuman suatu lafaz, maka yang wajib atasnya adalah beramal dengan keumuman lafaz tersebut. Ini maksud dari perkataan Syekh radhiyallahu rahimahullahu taala. Kenapa? Karena beramal dengan nas-nas Alkitab dan Sunnah ini perkara yang wajib, sesuai dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh lafaz dalam dalil-dalil tersebut, sampai datang perkara yang menunjukkan bahwasanya lafaz yang ditunjukkan dalam dalil tersebut yang diinginkan adalah selain penunjukan dari lafaz yang zahir. Kalau penunjukan lafaz zahir yang umum, di sana ada dalil yang mengkhususkan, ya kita wajib untuk membawa kepada keadaan yang khusus. Tapi selama seseorang tidak mendapati pengkhususan, maka wajib beramal dengan keumuman dalil. Kemudian kemarin juga telah kita ambil tentang satu kaidah yang penting dalam beramal dengan umum, yaitu al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Bahwa yang menjadi ibrah adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Baik. Yaitu apabila di sana datang suatu hukum karena suatu sebab tertentu, maka yang menjadi patokan adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Baik. Namun keadaan ini akhwani billah dikecualikan apabila datang dalil yang menunjukkan bahwasanya sebab tersebut juga bisa menjadi pengkhusus apabila didapati keadaan yang semisal. Nah, jadi keumuman suatu dalil yang sebabnya khusus, misalnya kemarin dicontohkan adalah seorang yang berpuasa di saat safar kemudian kepayahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Ini umum. Bahwasanya puasa di waktu safar bukan merupakan kebaikan. Nah, ini umum dan sebabnya khusus. Sebabnya khusus, yaitu seorang yang berpuasa tapi kepayahan. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala menyatakan bahwasanya lafaz yang umum itu tidak
diamalkan secara mutlak, tapi diamalkan pada keadaan yang sama dengan sebabnya, yaitu bahwasanya puasa itu bukan merupakan kebaikan di saat safar apabila seorang di saat berpuasa mendapati kepayahan sebagaimana yang menjadi sebab datangnya hadir. Baik. Kenapa demikian? Karena ada dalil yang lain. Rasulullah ternyata juga puasa di waktu safar. Berarti keumuman lafaz laisa minal bir, ya ini tidak dipakai. Tadi dibawa kepada makna khusus, yaitu apabila seorang puasa di waktu safar mendapati kepayahan. Ini sebagai contohnya. Jadi kalau kita melihat dari jenis-jenis umum ikhwanillah, di sana ada 3 jenis. Baik. Dalil-dalil yang umum di sana terbagi menjadi 3. Yang pertama, am yuradu bihi al-umum qat'an, yaitu dalil yang umum yang diinginkan adalah khusus. Apa? Dalil yang umum yang diinginkan juga makna umum. Kapan ini? Yaitu suatu dalil yang umum yang bersamaan dengan dalil itu qarinah yang menghilangkan kemungkinan ada pengkhususan. Maka kapan saja seorang mendapati dalil umum seperti ini, langsung memastikan bahwasanya keumuman ini memang diinginkan umum. Kapan? Yaitu apabila dalil yang umum kemudian pada dalil itu sendiri terdapat qarinah bahwasanya yang diinginkan memang makna umum, dengan ditiadakan pengkhususan darinya. Misalnya ikhwanillah dalam ayat wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Di dalam kitab kalian ada yang memfotokopi kitab ini. Pada halaman 97. Baik. Keumuman yang diinginkan ya makna umum secara pasti. Ini jenis pertama. Yaitu bila datang qarinah yang menunjukkan tidak adanya pengkhususan. Ayat pada surat Hud ayat 6 ini sebagai contoh. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Sighah umumnya apa ini apa sekarang? Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satu binatang melata pun kecuali rezekinya itu atas Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Keumumannya diambil dari mana? Nakirah bisiyakin nafi. Nakirahnya mana? Dabbatin. Wa ma ini nafiyah, wa ma min dabbah. Berarti semua khonifillah, tidak ada pengkhususan. Semua yang ada di muka bumi ini rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu. Ini tidak ada kekhususan. Ini datang ya dalil atau qarinah menunjukkan tidak ada pengkhususan di sini karena semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah. Kemudian pula ayat pada surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Mana makna atau sighah khususnya ini atau Mujahid? Yang menunjukkan
umum mana? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ya semua yang hidup ini Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'alna minal ma'. Dan kami jadikan dari air semua ya sesuatu yang hidup. Ini tidak ada pengkhususan. Nah, ini jenis pertama yaitu umum yang memang diinginkan makna umum secara pasti. Yang kedua, umum yuradu bihi qat'an al-khusus, yaitu umum yang diinginkan khusus secara pasti. Jadi tidak perlu repot-repot mencari dalil yang mengkhususkan, karena sudah pasti bahwasanya keumuman dalil itu yang diinginkan adalah khusus, yaitu dalil ikhwanifillah yang sejak awal memang diinginkan makna khusus walaupun lafadznya umum. Yaitu apa? Yaitu dalil umum yang di situ ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya keumumannya tidak diinginkan. Bahwasanya yang diinginkan adalah sebagiannya saja. Atau dengan kata lain, umum yuradu bihi khusus. Keumuman yang lafaz umum atau dalil umum yang diinginkan makna khusus. Contohnya walillahi 'alan nasi hajjul bait pada surat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait ini sigha umumnya apa? Abdurrahman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Yang mana? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Apa itu? Mana Bajrah yang menunjukkan umum? Mana di dalam lafaz ayat ini yang menunjukkan umum? Yang sigha umumnya mana? Apa? Dari sigha-sigha umum yang kemarin kita ambil bentuknya apa di sini? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Apa Pak Muhammad? Apa? Arif? Dari ketujuh sigah kemarin ini masuk yang mana ini? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Apa Pak Sufana? Yang mana? Yang umum dulu yang mana ini yang ditunjukkan umumnya yang mana? Yang mana coba dalam ini? Walillah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Jadi umum semua rumah. Hajjul bait berarti mencakup semua rumah. Berarti di semua rumah dapat?
Al-Bait di sini ahdi. Ahdi yaitu Baitullah ini khusus sekali. Enggak ada makna umum di sana. Karena alnya al-ahdiyah. Apa Pak Mujahid? Apa itu? Naam ahsanta. An-nas al-istighraqiyah. Ya. Al-istighraqiyah pada an-nas. Walillahi 'alan nas. Baik. Bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua manusia ya untuk berhaji ke Baitullah. Jadi wajib atas manusia untuk berhaji ke Baitullah ini semuanya. Tapi alhamdulillah lafaz yang umum ini diinginkan khusus. Kenapa? Karena ya di sana ada anak-anak kecil yang memang tidak terkena pembebanan. Demikian pula orang-orang gila, termasuk manusia mereka, tapi tidak terkena keumuman ini. Oleh karena itulah yang dimaksud alan-nas yakni alal mukallafin, yaitu orang-orang yang terkena pembebanan. Berarti keumuman lafaz ini yang diinginkan khusus. Juga dalam surat Al-Ahqaf, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzi qaumal mujrimin. Ayat ini sering dijadikan dalil para pemuja bid'ah hasanah. Kalian pahami ayat ini dengan benar. Mereka masuknya pada pembahasan umum dan khusus, membantah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kalian ini ahli sunnah tidak konsisten? Katanya kullu bid'atin dhalalah, itu makna umum. Ya, makna umum. Tapi kalian dalam ayat ini mengatakan di sini kullu syai'in, segala sesuatu. Kalian perhatikan surat Al-Ahqaf 25. Tudammiru kulla syai'in. Angin yang Allah kirimkan kepada kaum 'Ad merusak segala sesuatu. Ya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, dengan perintah dari Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah tidak terlihat kecuali rumah-rumah mereka. Jadi semuanya hancur kecuali rumah-rumah. Ya kan? Nah, orang yang paham saja ya Fadilillah, orang awam yang baru paham bahasa Arab akan tahu bahwasanya kulla syai'in di sini berarti tidak semuanya. Datang dengan lafaz kulla syai'in, tapi yang diinginkan adalah khusus. Ya, tidak semuanya. Selain, karena apa? Angin itu menghancurkan semuanya selain rumah-rumah. Kenapa? Karena Allah katakan dalam ayat itu sendiri, fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Berarti rumah-rumah orang 'Ad itu masih ada, masih tersisa, tidak ikut dihancurkan oleh angin. Nah, kita bawa bahwasanya kata kul ini ya diinginkan khusus, tidak mencakup semua segala sesuatu dihancurkan, tapi tersisa rumah-rumah. Baik. Maka kita katakan bahwasanya keumuman dalam ayat ini alhamdulillah yang diinginkan adalah khusus. Kenapa? Karena dalam dalil itu sendiri terdapat qarinah. Qarinah yang menunjukkan yang diinginkan itu khusus. Ada pengecualian di sana karena Allah katakan fasbahu la yara illa masakinuhum. Tapi kalau kalian yakni ahli bidah ingin membawa pemahaman yang seperti ini kepada lafaz hadits kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ya. Ini Idrus Ramli ini ya dalil dengan ini. Ya. Jadi menukilkan perkataan Syekh Utsaimin dan seterusnya dari ulama-ulama sunnah. Kenapa kalian ini ya ada kullu tapi tidak diambil umum? Tayyib, kemudian datangkan contoh ayatnya di antaranya ini. Di sini kulla syai'in, segala sesuatu. Jadi enggak konsisten menurutnya. Berarti karena enggak paham saja, atau paham tapi ingin menebar syubhat saja.
Taib, karena kullu bid'atin dhalalah kita katakan tetap pada keumumannya, tidak ada dalil yang mengkhususkan. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kata kul ini mencakup semua bid'ah itu sesat. Tidak ada pengkhususan bahwasanya di sana ada bid'ah hasanah. Berbeda dengan ayat ini, karena dalam ayat ini kita memastikan yang diinginkan itu khusus, karena dalam ayat itu sendiri terdapat qarinah. Baik. Demikian pula ayat pada surat An-Naml tentang Ratu Saba, wa utiyat min kulli syai', dan dia diberi dari segala sesuatu. Jadi ratu ini memiliki segala sesuatu, bukan maksudnya semua sesuatu yang di dunia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kerajaan Sulaiman. Sulaiman punya kerajaan sendiri, dia tidak menguasai kerajaan Sulaiman. Nah, maksudnya kulla syai'in mimma tahta yadaiha. Ini segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, jadi ini jenis kedua, yaitu dalil umum yang diinginkan khusus, ya. Dan hal ini secara pasti karena datang qarinah pada ayat itu sendiri atau pada dalil itu sendiri. Jenis yang ketiga, dan ini kebanyakan yang kita dapati pada dalil-dalil yang umum, ikhwani fillah, yaitu am maksus. Suatu dalil yang umum yang bisa dikhususkan. Suatu dalil yang umum yang bisa dikhususkan, yaitu suatu dalil umum yang datang secara mutlak, tidak ada qarinah yang menunjukkan apakah dia itu memang yang diinginkan adalah keumuman secara pasti atau yang diinginkan khusus secara pasti. Nah, untuk keadaan yang demikian ini, ikhwani fillah, seseorang dituntut untuk mencari apakah di sana ada dalil yang menunjukkan pengkhususan atau tidak. Kalau tidak didapati dalil yang mengkhususkan, maka tetap pada keadaan umumnya. Contohnya yang telah kita lewati pada pembahasan tafsir. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Abdurrahman, bentuk umumnya siyak apa ini? Yang mana? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mana yang umum? Al mutallaqat, yakni mencakup semua wanita-wanita yang ditolak. Baik, ini umum ikhwani fillah dengan al istighraqiyah. Dan dalam ayat ini kita dapati dalil atau qarinah yang menunjukkan diinginkan khusus atau diinginkan umum secara pasti. Maka kalau dapat dalil-dalil yang seperti ini, ya kita mencari. Oh, ternyata kita dapati di sana keadaan khusus yang dikeluarkan dari keumuman hadis ini atau keumuman ayat ini, afwan. Yaitu apa? Keadaan seorang wanita yang hamil. Wanita yang hamil ketika ditolak tidak menunggu 3 kali haid, tapi sampai melahirkan dengan dalil yang lain. Berarti ini namanya amun maksus, ya, dalil yang umum yang dikhususkan dengan dalil yang lain. Kalau tadi yang kedua dibedakan, kalau yang kedua tadi am yuradu bihil khusus, dalil yang umum tapi memang diinginkan khusus. Kalau ini am memang dalilnya asalnya umum ikhwani fillah, tapi datang dalil yang lain yang mengkhususkan. Paham? Ini 3 jenis, ya. Am ikhwani fillah, yang pertama am yuradu bihi qad'an am. Jadi dalil yang umum yang memang diinginkan umum secara pasti. Kemudian yang kedua am, dalil umum yang diinginkan khusus secara pasti. Kemudian yang ketiga amun maksus, suatu dalil umum yang terkhususkan dengan dalil yang lain. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza.